Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kali ini saya kedatangan TV LG ukuran 21 in, yaitu TV LG Valtron ya. Kelihatan ya, itu Flatron ya, jadi flat ya, dengan kendala dia ini nggak tampil ya, gambarnya tidak tampil. Tapi kata yang punya di belakangnya keluar api, tapi saya kurang yakin ya, karena indikatornya masih ada. Indikatornya itu tampil, dia bukan kena regulatornya, karena kalau saya tutup pintunya ya, situ ada di regulatornya itu aktif ya, jadi merah tandanya dia memang regulatornya tidak masalah ya teman-teman. Apakah karena playbacknya yang bermasalah? Dan ini kalau saya pencet juga dia ini juga rusak ya teman-teman. Oke deh, langsung saja kita buka sama-sama ya teman-teman, kendalanya apa ini sesungguhnya. Mari kita buka sama-sama teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman teknisi pemula yang baru pertama kali menonton video ini, masih bergabung dengan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, dukunglah channel ini. Bagi teman-teman yang sudah dukung, kami ucapkan terima kasih. Yuk kita saksikan videonya, yuk kita bongkar ya teman-teman. Ini TV LG nya yang 21 in tabung. Kalau saya lihat di sini dalam keadaan seperti ini, playbacknya sepertinya agak bermasalah, dalam artian dia mungkin keluar api itu mungkin dari sini ya teman-teman ya, kemungkinan karena ini agak mengendor dia teman-teman. Harusnya dia mantap ajak, ini ada bekasnya ya, ada jarak jedahnya ya, ketika dia nyembur mungkin keluar api dari sini, kemungkinan ya teman-teman. Ini yang pertama itu. Terus yang kedua, kita lihat pertama kali yaitu komponennya teman-teman. Apakah ada komponen yang mencurigakan? Dilihat mungkin ada komponen yang kembung, terutama elko-elkonya. Dilihat, ini elkonya tidak bermasalah, yang besar, elko filter juga tidak bermasalah. Cuman ininya saja nih, jadi kurang ajak ya. Ya, tapi bisa dipakai. Nah ini yang saya curiga, ini bagian daerah vertikal tidak bermasalah juga. Ini bagian horizontal juga tidak ada yang bermasalah. Ini bagian regulator, bagian primary ya, bagian primary ini kalau dilihat juga tidak ada masalah ya. Tidak ada yang mencurigakan ya teman-teman. Tapi yang saya curiga di sini ya teman-teman. Nah itu teman-teman, yang patut dicuriga itu ini teman-teman. Ini kalau kita lihat sepintas, ini dia elko-nya, elko filternya itu sedikit agak pecah atau ngembang ya, gelembung ya teman-teman permukaannya. Coba dilihat ya, itu ya. Ini langsung saya gini kan, itu beda dengan ini yang belum ini. Nah itu kalau yang ini kan begini teman-teman. Kalau ini coba dilihat tuh, yang kalau ini kan dia tanda plusnya itu, garis plusnya itu kan ke bawah, ini kan agak mulai ke atas ya teman-teman. Tuh dilihat, beda ya teman-teman. Kalau ini agak melambung ke atas, kalau ini kan masih bagus. Ini biasanya ini yang tegangan tinggi nih, yang 250 apa ini
biasanya untuk daerah-daerah sini yang 250 teman-teman. Betul. Oh, 35 volt teman-teman. Ini yang 35 volt teman-teman, keluarnya paling sekitar 20. Oh, ini untuk konsumsi vertikal mungkin teman-teman. Ini untuk konsumsi vertikal yang sekitar 24 volt ya. Ini kan vertikal, konsumsinya dari sini. Kemungkinan vertikal ini konsumsinya diambil dari playback ya teman-teman. Playback menyembur, dalam artian dia mengeluarkan playback sekitar 35 volt atau 24 volt terus ke sini ya teman-teman. Jadi ini teman-teman kemungkinan yang bermasalah ini. Tapi kita curiga bunyinya di mana ya teman-teman. Kalau katanya ada bunyi, ada seperti terbakar, itu kemungkinan yang di atas ini ya teman-teman. Oke lah, sekarang kita coba aja teman-teman ya. Itu cetekannya sudah saya cetekin nih teman-teman. Cetekannya sudah saya cetekin. Sekarang kita akan coba dah. Ini kabelnya juga sudah banyak digerogotin tikus tuh ya, tuh bawahnya juga tuh, bahkan sudah ada yang terkelupas. Harus hati-hati. Oke, sekarang kita coba dulu deh ya teman-teman. Kita coba, nanti langsung kita matikan kalau memang bermasalah ya teman-teman. Ini kita akan mengukur tegangannya apakah keluar dari regulator ini ke sini ya. Ini adalah bagian primerinya yang garis hitam ini. Ini bagian primary, ini bagian secondary. Kita coba apakah ada tegangan yang keluar dari bagian secondary ini. Nanti kita urut. Di sini cuman ada 2 diode ya. Ini diode ke sini ya. Ini anoda katoda. Nanti posisi katoda kita ukur ya tegangannya berapa. Kemudian ini juga, ini ada gambar apa namanya, simbol diode ya. Ini ada simbol diode ya. Ini ada simbol diode juga ya. Ini anoda katoda. Nanti kita periksa ini apakah ada tegangan di sini. Terus kalau ada, nanti kita urut di mana dia putusnya ya, tidak tegangannya berakhir di mana. Karena untuk menghidupkan playback ini dibutuhkan tegangan dari sini ya teman-teman. Dari 110 volt ini harus ada. Nanti kita urut ya teman-teman. Ke B plusnya. Ini kebetulan ini B plusnya ya. Tuh, B plusnya teman-teman. Ini B plusnya teman-teman. B plusnya. Ini yang 26 volt ya. 26 volt nanti ke sini ke diode. Dari diode nanti ke sini. Ini yang kembung itu. Ini elko yang kembung. Nanti ini kita ganti dulu ya teman-teman. Kita ganti dulu. Tapi sebelumnya saya coba dulu dah ya. Saya coba dulu ya. Ya. Ini 26 volt, jadi vertikal itu dari sini ya. Dari 26 volt ini ke sini. Ya. Terus dia langsung ke sini, ke sini, terus langsung ke sini teman-teman ya. Langsung menghidupkan ini bagian vertikalnya ya teman-teman. Jadi kita akan coba dulu B plusnya. B plus di sini apakah dia ada tegangan yang keluar ya, yang masuk ke sini ya. Ini di sini kita urut B plusnya ini terus ya. Saya ulangin, B plusnya itu ini tuh, B plusnya ke sini. Nah ini langsung ke sini, terus langsung ke sini ya teman-teman. Nanti B plusnya langsung ke sini teman-teman ya, ke sini B plusnya. Nanti kita ukur tegangannya, yaitu B plus nanti ke sini ya teman-teman
ya. Dari sini nanti dia loncat ke R ke sini ya teman-teman, dan ini ada yang 110 volt ya. Yuk kita ukur dulu tegangannya, kita hidupkan dulu ya, kita hidupkan dulu teman-teman ya. Ini kita hidupkan dulu teman-teman ya. Ini ya, itu sudah hidup, udah kita colokin, kemudian kita langsung saja ini sudah posisi DC. Coba kita yang ini dulu teman-teman, keluar nggak sekitar 10 volt ya, ya 9,8 volt, hampir 10 volt, tandanya ini keluar. Diode yang pertama ini keluarannya 10 ini nanti kemana-mana teman-teman nanti lari-larinya yaitu kemana-mana, bisa nanti intinya dia menghidupkan IC utamanya ya teman-teman. Nah ini ada 10 volt ada keluar ya. Kemudian kita cek diode satunya yang ini keluar 111, ini 110 ya, ini stabil ya, ya ini sama ini. Kemudian ini melewati lilitan ke sini ya, ini 111 juga. Kemudian di sini ada resistor teman-teman, ini fuse, resistor fuse yang ke B+ ya. Coba kita cek di sini harus juga terdapat 110 atau 111. Nah, ternyata di sini teman-teman tidak ada putus ya. Jadi fuse ini putus teman-teman. Sini ada 111 sementara di sini 0 ya teman-teman. Jadi kita sudah dapat kesimpulannya kenapa trafo ini ataupun flyback ini tidak nyembur, karena dia terputus fuse-nya teman-teman. Fuse-nya ini tidak putus. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa kendalanya itu adalah karena fuse putus. Biasanya kalau fuse ini putus ya teman-teman, fuse ini putus itu biasanya ampernya tinggi ini karena apa? Mungkin ya ini daerah yang kita curigain itu adalah yaitu transistornya, transistor horizontal ya teman-teman. Kita harus curiga kenapa, karena bisa putus ini, tegangan fuse ini bisa putus itu kenapa? Karena ada masalah ampernya tinggi, yaitu di sekitar sini teman-teman. Ini ada ini kaki 3 ini, tuh 2 3 ini adalah basis, emitter, kolektor ya teman-teman. Coba kalau kita ukur, coba dilihat di sini di basisnya ya, 0,0, kemudian sininya juga emitter ya 0, kemudian sininya juga ya, ini harus ada 110 sebetulnya di sini ya. Jadi intinya bahwa kita akan ukur lah ini dulu ya teman-teman. Kita ukur ya pakai tanpa kita colokin ya teman-teman ya. Coba kita colokin, kita angkat colokannya ya ini ya. Kemudian sekarang kita rubah posisi pengukurannya itu menggunakan diode ya. Itu diode teman-teman, diode. Kita akan ukur bagaimana resistansinya dia ya. Nah, gini teman-teman, basis ini basisnya di sini di hitam ya, posisi basis di hitam dulu ya, begini. Yang ini basis ke hitam ya, basis ke hitam, basis ke kolektor ya gitu. Basis ke kolektor itu dia 0,002, harusnya 0,4 ya teman-teman. Ini jelas dia sama dengan fuse ya teman, putus ya teman-teman. Jadi dia dianggap ini 0,001 ini dianggap dia bersambung ya teman-teman. Ini istilahnya dia nge-short ya teman-teman ya. Ini sama aja fuse ya, nyambung tandanya ya. Jadi transistor ini adalah transistor yang sudah putus teman-teman. Harusnya dia tampil 0,4 ya. Kalau pakai analog itu dia nyampe nya itu ke, kalau kita ke tengah-tengah ya teman-teman, ini dia loss dia teman-teman. Kemudian ke emitter ya, ke emitternya teman-teman. Nah, sebentar, ini ke emitternya teman-teman. Nah ini emitter
ke emitor teman-teman. Ke emitor dia juga 0,001 ya. Jadi ini putus teman-teman. Nah, kita balik. Ketika kita balik posisinya ya. Yang hitam, yang merah di basis ya. Kemudian yang kolektor di hitam. Udah. Dia terukur 0,1 ya. Tandanya dia bersambung, harusnya 0,4an atau 0,5an ya. Kemudian di sini teman-teman, di sini ya, ini ya, ini juga sama 0,002 ya, 0,002 atau 0,1, tandanya dia bersambung teman-teman ya. 0, sebentar ya, kita harus pandai menggunakan ini ya teman-teman, seperti kita makan mie ayam ini. Nah, seperti itu ya, 0,002 gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan bahwa ini posisinya putus, ngesot teman-teman. Nanti kita ganti juga atau kita ukur nanti, yaitu kapasitornya juga, ini kapasitor yang warna merah ya. Kemudian ini juga ya kita ganti atau kita ukur dulu ya teman-teman ya. Oke, untuk sementara gitu teman-teman. Jadi kita sudah tahu bahwa kendalanya itu adalah resistor fuse-nya ini yang ke B+ bermasalah. Ini B+ bermasalah, putus ya. Putusnya kenapa? Karena dia ampere tinggi, sehingga ampere tinggi di transistor, sehingga dia putus transistornya ya. Ya, karena mungkin ada komponen juga yang mungkin yang setelahnya bermasalah, mungkin 26 yang ke vertikal dia gelembung ya. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Dia langsung protect current ya. Jadi ini sebetulnya ini terprotek, tapi protect current nih teman-teman. Protect ampernya ke protect gitu, sehingga dia tidak tampil. Oke, untuk sementara begitu teman-teman. Nanti kita akan ganti yaitu ini elko. Kemudian juga nanti kita ganti yaitu fuse, air fuse ini yang 3,9 ohm, dan ini nanti kita ganti juga ya, transistor kita belikan. Kemudian nanti kita ukur ya teman-teman yang kapasitor ini, dua kapasitor yang warna merah yang besar-besar ini, apakah dia masih bisa mengisi atau tidak ya teman-teman. Oke, gitu saja teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tahu itunya dalamnya seperti apa ukuran ininya, yaitu yang pertama ini teman-teman, nanti yang kita ganti ini yang 35 volt ya, 470 ya, itu yang kita ganti ya, 35 volt 470 ya teman-teman. Kemudian nanti yang kita ganti air fuse itu yang ini teman-teman, air fuse yang ini yang 3,9 ohm, ini yang 3,9 ini udah pasti putusnya, nggak kita ukur juga udah pasti putus ya. Kemudian yaitu ini teman-teman, yang kita ini teman-teman, transistornya teman-teman, transistornya ini teman-teman, itu transistornya. Itu transistor C6093 Nanti kita ukur juga ini yang ini kapasitor ini, yaitu yang tipe 682H atau dia 6,0
nano ya teman-teman, 6,8 nano, 6,8 nano. Kemudian nanti kita cek juga yang ini sekalian, yang ini yaitu 400 volt, yang 304J yaitu 300 nano ya. Ya, untuk sementara begitu teman-teman. Nanti kita cabut semua ya, kita cabut semua ya. Yang ini sama ini kita cabut semua ya. Nanti kita cari penggantinya ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Kita akan cabut semuanya, kita solder, kita angkat semuanya komponennya dan kita ganti. Untuk sementara gitu teman-teman. Saya skip dulu. Ya teman-teman, ini komponennya sudah kita buka ya, sudah kita lepas semuanya ini ya. Ini ininya transistornya ya, C6093 ya. Ya, langsung saja kita ukur di sini teman-teman ya. Ini yang sebelah kiri ini sebagai apa, sebagai basisnya ya. Langsung saja seperti ini teman-teman ya. Ya, dilihat di sini dia harus menunjukkan ke angka 0,2 sampai 0,4 atau 0,5 ya, atau 0,6. Di sini menunjukkan 0,01 ya. Ini namanya dia berhubungan singkat ya teman-teman. Sekarang basis ke emitor teman-teman juga seperti itu, dia berhubungan singkat di antara ini, antara basis dengan kolektor berhubungan singkat ya. Ya, antara basis dengan emitor berhubungan singkat ya teman-teman. Harus dia menunjukkan 0,3 ya, 0,4 sampai dengan 0,4 bahkan sampai 0,5 nggak masalah itu teman-teman. Jadi kalau udah 0,01 tandanya dia berhubungan singkat ya teman-teman. Nah, kemudian ke basis ke kolektor juga sama ya teman-teman, seperti itu dilihat. Nah ya teman-teman, sekarang saya balik ya, walaupun dibalik sama ya teman-teman. Yang probe merah di basis ya, kemudian yang hitam di kolektor ya, sama ya teman-teman. 0,1 0,001 ya teman-teman. Jadi 001,1 gitu ya teman-teman. Ini juga seperti itu ya, sama. Jadi ini udah kita simpulkan bahwa ini adalah bermasalah ya teman-teman, ini rusak teman-teman. Yang kita pinggirkan seperti ini ya. Kemudian ini ya, yang ini juga ini harusnya tampil, ini dia 3,9 ya, ini 3,9 kita ginikan ya. Ya, dia tidak tampil, tandanya ini putus teman-teman ya, putus ya, ininya nggak, ini nggak ada, putus. Kemudian yang ini, kalau ini yang 3 ini dia pakainya pengukuran bukan resistansi tapi dia pakai nano ya. Ya gini teman-teman, nanofarad ya, kita ukur pakai nanofarad. Yang pertama ini dulu, yang 304J 400 volt, ini sekitar 300 nano ya. 30 ini ada 300 nano ya. Ya, ini saya ukur langsung ya, kita ukur langsung ya teman-teman. Nah ternyata kalau diukur langsung 300 nano tampil teman-teman 306 nanofarad ya teman-teman. Jadi ini posisinya bagus teman-teman ya, ini bagus, jadi ini nggak usah diganti. Kemudian yang ini ya, kalau ini ukurannya itu adalah 6800H atau 682, itu sekitar 6,8 ya teman-teman, 6,8 karena 2 itu menunjukkan 0,2, jadi sebenarnya 6800 teman-teman ya, 6800 picofarad atau 6,8 nano ya. Oke, kita langsung saja, jadi 6,8 ya. Di sini teman-teman 6,85 ya, benar ini teman-teman. Jadi ini tidak bermasalah ya teman-teman, istilahnya bisa dipakai. Kemudian yang ini teman-teman, satu lagi yang elko ya teman-teman, ini 470, bisa dilihat
470 ya, 35 volt ya. Ini kita ukur langsung saja, saya gini kan ya, diukur, dia tampil di situ teman-teman. Jadi tampilnya cuman 0,64, atau berapa itu, bisa dilihat, tunggu sebentar. Ini 188 teman-teman. Jadi dia harusnya 470 ya teman-teman. Jadi ini sudah 300% berkurang teman-teman ya. Ini 3 kali lipatnya sudah berkurang teman-teman, harusnya 470. Ini sementara kalau seandainya ini 200 600 ya. Udah, pokoknya ini udah 4 kali lipatnya teman-teman. Sudah 4 kali lipatnya dia berkurang, harusnya 470 ya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa ini rusak teman-teman, harus diganti ya, harus diganti ya. Ya, gitu. Terus kan ada mikrofaradnya ya, 180 sekian mikrofarad ya. Padahal harusnya 470 mikrofarad ya kan. Ya gitu aja teman-teman, ini harus kita ganti ya. Jadi yang kita ganti cuman ini saja, ini transistor ini, yang ini transistor yang C693, kemudian ini sama elko yang 470 mikro, kemudian sama ini resistor ya. Nah kemudian kita udah beli ini teman-teman ya, ini kita udah beli ya. Nah, kita beli ini yang ini ya, kemudian ininya satu, terus yang ini ya, ini ya. Langsung saja kita ukur, harusnya ini kita ukur saja langsung ya teman-teman. Ini yang kita langsung ukur, ini aja langsung ya. Coba ini masih nanofarad ya, kita ukur pakai ini ya, seperti itu. 35 470, ini 35 volt 470 ya teman-teman. Ini 35 470 ya, 35 470 mikro, 35 ya, gitu aja teman-teman. Ini langsung kita ukur, harus tertulis di situ berapa teman-teman, 470 ya. Tunggu, nah itu, jadi tertulis 476 471 ya. Ini perfect teman-teman, dalam artian nilainya perfect, bagus ya. Ini kita ganti pakai yang ini teman-teman. Kemudian yang satunya ini pakai yang ini, pakai diode, atau ini dulu, yang ini dulu, yang apa namanya, resistor dulu boleh ya. Ini resistor dulu ya teman-teman. Ini harus tertulis yang 3,9 nggak ada, kita ganti 3,3 ya teman-teman. Jadi gitu, ini seperti ini warnanya ya, warnanya teman-teman ya. Ini warnanya itu apa ini ya, warnanya orange ya teman-teman. Orange itu artinya 3,3 ini, karena ininya adalah emas ya. Karena yang orange sama putih nggak ada, kasih orange sajalah ya. Kita coba ya teman-teman, ini 3,3 tertulis gitu, harusnya ya 3,6 ya, bagus. Ini mendekati 3,9 ya. Kemudian yang ini, yang apa, diode, yang ini apa namanya, transistor punten ya. Kita C693 ya, C693 langsung saja ini saya ganti ke diode
yaitu diode, simbol diode. Langsung saja teman-teman, ini kaki yang pertama, kedua, dan ketiga atau basis kolektor emitor ya. Ini langsung saja kita taruh probe merah ini kita taruh di kaki pertama, kemudian kaki yang mana yang hitam kita taruh di kaki yang ketiga atau emitor ya. Dia tampilannya seperti itu teman-teman, yaitu 0,066 ya. Ini seperti itu teman-teman, 0,066 ya, ini benar, ini menunjukkan 0,066. kemudian dibalik juga sama seperti itu, 0,066 ya teman-teman ya. Jadi dibalik-balik ini 0,066 gitu ya teman-teman. Ini sama aja sebetulnya, dia posisinya nyambung teman-teman kalau di posisi multitester analog ya. Nah kemudian kalau sudah nyambung tapi tidak mentok ya teman-teman, 0,066 ya, ini seperti itu teman-teman, dia nyambung ya. Kemudian sekarang kaki hitam ditaruh di tengah-tengah teman-teman, yaitu di kolektor, kemudian yang probe merah di sebelah basis dan emitor, seperti itu tuh. Dia tampil 0,5, kemudian di sebelahnya juga 0,5. ini menunjukkan bahwa ini bagus ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya kalau dalam analog dia bergerak tapi bergerak tidak mentok. 0,5 terus ke sebelahnya 0,5, yaitu kaki ke-1 dan ketiga dia sama-sama 0,5, ini 0,5. Itu teman-teman. Sekarang saya taruh kakinya yang merah ini, yang probe merah di tengah teman-teman, dibalik ya, di tengah teman-teman. Kemudian kaki ke-1 dia tidak ada pergerakan, masih prinsip 0 OL ya, walaupun dibalik-balik dia tetap OL. Ini menunjukkan bahwa transistor ini bagus dan tidak short dan tidak putus ya teman-teman. Jadi teman-teman di tengah-tengah ini ya, jadi teman-teman ya, gitu. Ini cara untuk mengukur bahwa transistor ini bagus atau tidak. Ini bagus teman-teman. Sekarang kita akan pasang transistor ini ke mainboardnya semuanya ya teman-teman. Oke, gitu dulu aja teman-teman. Ya ini teman-teman, komponennya sudah dipasang semua ya. Yang ini teman-teman, ini satu yang udah dipasang ya, dengan ini yaitu 470 35 volt ya teman-teman, gitu ya. 470 30 volt ini dipasang. Kemudian satunya lagi yaitu ini teman-teman, yaitu yaitu orange ya, orange terus emas yaitu 3,3, harusnya 3,9 harusnya orange putih ya, karena nggak ada kita pakai yang 33 di bawahnya aja, 33 ya, 3,3 ohm ya. Kemudian satunya itu adalah ini apa namanya, transistor ini kita akan coba ya di luar ya teman-teman, bukan di dalam sini tapi di luar, di luarnya, supaya bisa dicabut kalau seandainya putus lagi ya, untuk mengecek kalau seandainya kita nanti menggunakan bolam pijar 100 watt ya teman-teman. Jadi kalau takut khawatir ini nge-short lagi ya, karena kendalanya mungkin daerah playbacknya itu rusak sehingga dia kena transistornya lagi ya. Untuk menghindari supaya tidak jebol lagi transistornya, kita menggunakan lampu pijar ya teman-teman, lampu pijar yang 100 watt ya teman-teman. Ya kita langsung ini kan, ini sudah kita ini kan gitu jadi teman-teman ya, maaf ini gitu teman-teman. Ini teman-teman ininya
sudah kita pasang ya. Ini sudah kita pasang seperti itu ya teman-teman. Di transistornya kan masangnya harusnya seperti ini ya teman-teman ya, masangnya harusnya seperti ini ya, posisinya seperti ini teman-teman, masangin ya, karena dia masuk ke sini ya, masuk ke sini karena ini di luar, seperti ini harusnya teman-teman. Karena kita masangnya di luar, maka caranya gimana? Yang bawah ini 1, ini 2, ini 3 ya, ini basis, kolektor, emitor ya. Emitornya pasti harus di atas teman-teman, basis harus di bawah. Caranya diginikan saja, yang penting basis di bawah, emitor di atas ya, gini tepat ya, kan masih tetap ya teman-teman, basisnya di bawah, emitornya masih di atasnya, gini caranya teman-teman. Nah kalau sudah basis yang di bawah sama ini emitor di atas ini, langsungnya disolder ke tempatnya ya, seperti ini ya, disolder. Terus yang tengah diangkat aja teman-teman, yang ini diangkat, yang tengah ini diangkat ke sini ya. Nah nanti antara kaki yang transistor yang kolektor ini, yang kolektor ini, langsung saja ini kita solderkan ke kabel yang ke lampu pijar ya teman-teman, ke lampu pijar ya. Yang satunya adapun yang satunya ke body kolektor ya. Ya di body kolektor ini yang satunya ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Nah ya, ke body kolektornya ya. Sekarang kalau sudah, ini udah, langsung saja kita coba. Nanti saya coba mungkin nggak lama-lama karena nanti ininya panas, bisa bisa meletek ya karena kepanasan ya. Ini karena dia tidak menggunakan casing, heatsink ya, nggak menggunakan pendingin ya. Jadi intinya bahwa nanti ketika kita hidupkan posisi lampu pijar ini harus hidup terang ya, menunjukkan bahwa playback ini dia mengeluarkan tegangan yang dibutuhkan ya teman-teman. Tandanya playback ini adalah aktif ya, dia bekerja ya. Tandanya playback ini bekerja dan transistor ini juga bekerja ya teman-teman. Ya, makanya dia tegangannya, bebannya kita taruh di sini di lampu, dan lampu ini harus posisinya harus terang ya, harus terang benar ya, terang benar karena dia sekitar ya berapa volt ini ya, sekitar 1500 volt ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, langsung saja kita akan coba ya. Mungkin ini saya siapkan dulu, ininya groundnya saya taruh sini ya, kemudian ininya saya pakai inilah supaya kalau dia ininya bocor ya. Kemudian kalau sudah ini udah kemudian ini udah semua, terus nanti dilihat di sini ya teman-teman ya. Ini saya inikan yaitu DC teman-teman. Terus di sini ada untuk mencetnya, yaitu mencet tombol standby-nya. Jadi kalau dia posisi standby ini harus kita pencet ya teman-teman ya. Kalau ini sudah hidup, dia posisi standby ini harus kita pencet. Tapi kalau seandainya dia sudah tampil, yang nggak usah dipencet lagi ya. Karena terkadang ada ininya posisinya dihidupkan cuman standby saja ya, dia ketika tidak dikinikan dia tidak bekerja ya teman-teman. Ini harus dicetekin ya teman-teman. Karena posisi standby itu dia diem aja. Oke teman-teman, langsung saja kita akan nyalakan ya. Kita akan nyalakan ini posisinya ya, di sini ya. Kita akan nyalakan ya. Sebentar, saya siapkan dulu ya. Ini intinya kalau Anda sudah melihat bahwa ininya di lampu pijarnya itu adalah menyala dengan terang, tandanya dia sudah bekerja dengan baik. Gitu ya teman-teman. Ya, langsung saja kita hidupkan ya. Ya, bismillah, kita hidupkan ya teman-teman. Ya, ini kita hidupkan teman-teman. Ya, itu tandanya
posisi standby. Kalau seperti itu teman-teman, coba kita cek di sini ya, tampil 103 110 betul. Kemudian kalau Anda mau ngecek di sini, ini baru bekerja teman-teman, lihat lampunya sama cetekannya. Nah itu ya, tandanya ini bekerja teman-teman. Jadi posisinya seperti ini, tandanya dia posisinya hidup ya teman. Jadi itu saya matikan ya teman-teman, karena ini panas biasanya ya. Ya, posisinya bekerja teman dan tidak mati, dan ininya tidak langsung mati. Jadi kalau hidup langsung mati, hidup sebentar kemudian langsung mati ya, tandanya dia posisinya ini bagian apa namanya, playbacknya itu bermasalah, dia yang short ya teman-teman. Jadi hidup langsung mati, tidak ini tandanya dia bagian playbacknya itu bermasalah ya. Kemudian transistornya lambat laun bisa jebol lagi. Nah ini baru sebentar aja udah panas teman-teman ya. Kenapa? Karena tidak ada pendinginnya. Mungkin itu saja teman-teman ya, share-sharean hari ini ya, bahwa begitu triknya ya, cara bahwa ini sudah bekerja semua, tinggal diganti diganti transistor saja ya, diganti transistor sama elko ya, elko sama bagian ini yang kemarin, yaitu air fuse yang 3,9 itu ya, kita ganti 3,3 ohm ya. Jadi itu saja kendalanya, kenapa air fuse itu putus, karena apa? Karena dia bebannya berat di sini, di transistor, sehingga memutus air fuse ya. Kenapa ini bermasalah? Mungkin karena bagian elko yang di sini sudah kembung sehingga dia ngebalik ke sini ya. Ini sebenarnya pengaman juga ya teman-teman. Jadi kalau ini bermasalah di daerah outputnya, dia langsung yang dikenakan adalah ininya, transistornya ya. Seperti itu ya teman-teman, karena ini termasuk sebagai ini saja, sebagai pengaman juga ya teman-teman. Jadi ini putus itu kenapa? Karena boleh jadi ini posisi elko-nya ini kan tadinya kan udah aus teman-teman, dia bahkan drastis turun ya. Kapasitansinya itu harus yang 470, dia tertulis 180-an. Jadi itu teman-teman share-sharean hari ini. Nanti kita akan akan kita pasang semuanya, nanti hasilnya bagaimana ya, gitu teman-teman. Ya teman-teman, ini kita akan coba bagaimana hasilnya. Ya ini udah saya hidupkan, terus ini saya cetekin, itu hasilnya teman-teman. Tampil cukup bagus. Jadi itu saja teman-teman hasilnya, mudah-mudahan ini awet ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.